Halo teman-teman, balik lagi di channel Dustin sama Andi di sini. Hari ini kita akan ngobrolin media tanam dan blackout. Jadi dua hal ini banyak banget masuk pertanyaan. Memang ini pertanyaan berulang dan setiap ada kelas yang saya buka selalu pertanyaan ini muncul sekali. Pertama adalah penting nggak sih sebenarnya blackout dan tidak blackout? Kedua, media tanam apa yang paling bagus lah, terbaik untuk tanam microgreen. Hari ini kita coba dengan benih sunflower. Nah, teman-teman pasti kalau yang udah pernah tanam dan pernah cobain sunflower pasti akan ketagihan dengan rasanya, karena ini microgreen yang bisa dibilang ini terfavorit lah, ya nomor kedua atau ketiga lah kalau kita googling. Itu banyak sekali most favorite microgreen, misalnya ada 5 gitu kan. Sunflower pasti ada di dalamnya. Sawi itu sudah pasti nomor 1 karena memang sawi pertama kali dijadikan microgreen kalau menurut sejarahnya. Oke, kita balik lagi. Media tanam apa yang bagus untuk hari ini adalah sunflower. Oke, saya ada coba dengan 2 media tanam. Di sini adalah kokopit dan kokopit sekam bakar atau sekam bakar kokopit. Ini yang apa nih? Oh, ini yang kokopit. Oke, teman-teman bisa lihat. Ini kokopit. Dan ini sama sekali saya tanam tanpa blackout. Ini sudah hari ke-7, harinya untuk panen. Media kokopit tanpa blackout. Media sekam bakar dan kokopit tanpa blackout. Sekam bakar, kokopit tanpa blackout. Perbandingannya 50 sekam bakar, 50 kokopit. Jadi, satu, media tanam apa yang bagus. Kedua, penting atau nggak penting si blackout ini. Kita harus pakai blackout atau enggak. Ini saya ada contohnya, tapi di tray kecil. Ini tray favorit juga, pasti banyak yang pakai. Ini dengan blackout. Saya blackout selama 4 hari pertama. Ini juga sama, sudah hari ke-7. Jadi umurnya sama ya, yang tray besar dan yang kecil nih umurnya sama. Ini saya sejajarin, teman-teman bisa lihat. Yang blackout jauh lebih tinggi. Jadi sekali lagi perbedaan kalau misalnya teman-teman blackout si microgreen waktu lagi tanam, lagi semai, blackout sama tidak blackout bedanya hanya di tinggi si sayur, si microgreennya. Karena kita berusaha untuk menghabiskan nutrisi di dalam si benih, jadi ya better kita blackout saja. Jadi kita kejar tinggi dulu. Fungsi blackout di sini lebih ke kejar tinggi, bukan untuk sprout atau pecah benih. Kita kejar tinggi yang kurang lebih ini by experience. Jadi nggak ada patokannya yang namanya blackout 3 hari, baru nanti kena sinar matahari. Blackout 4 hari, kenarin sinar matahari. Enggak. Ini by experience. Jadi di rumah masing-masing, di tempat masing-masing kondisinya berbeda. Nah, kalau di tempat saya 4 hari masih oke. Kalau 5 hari itu sudah terlalu tinggi, kusut, dan jadinya nanti malah layu. Batangnya lebih cepat jatuh gitu, lebih cepat patah. Karena daunnya sudah terlalu besar, batangnya terlalu tipis, dan nggak bisa menopang si daun. Jadi kalau di tempat saya, sunflower ini paling cocok. Kalau mau di blackout itu 4 hari. Kalau di tempat saya ini rooftop, ada tutupan pakai solar guard ya, atau solar tuf gitu ya. Nah, ini 4 hari. Ini juga hari ke-7. Ini sudah siap panen. Sunflower media full kokopit. Berikut adalah perbandingannya. Full kokopit dan kokopit plus sekam bakar. Jadi teman-teman bisa tahu
ini disemai di hari yang sama, perawatan yang sama, benih yang sama. Yang berbeda hanya media tanamnya saja. Satu tray ini kurang lebih benih yang disebar adalah 200 gram. Dan ini benihnya sama banyaknya di 2 tray ini. Jadi 200 gram. Ini juga 200 gram. Sunflower, media tanam, kokopit, dan sekam bakar. Jadi menjawab pertanyaan media tanam apa yang terbaik, tidak ada media tanam yang terbaik. Yang ada adalah cocok atau tidak cocok. Nah, misalnya ya, si A tanam dengan kokopit, numbuh. Begitu dia coba tanam di tempatnya dia pakai rockwool, kok busuk terus gitu loh. Nah, berarti ya udah, di tempat dia cocoknya mungkin dengan suhu sirkulasi udara dan kelembapan, dan dia juga lebih happy bertanam dengan kokopit, maka tanamlah dengan kokopit. Kalau si B, gue lebih suka dengan rockwool, lebih bersih, lebih gampang, nggak perlu terlalu banyak siram mungkin ya, dan cocok di tempatnya dia, ya di rockwool lah, ya, dia pakai rockwool lah yang bagus gitu. Jadi kalau ada pertanyaan media tanam apa yang terbaik, ya jawabannya nggak ada, semua by coba-coba. Learning by doing sama by experience. Kalau teman-teman sudah sering semai, semakin banyak kita semai pengulangan, otomatis kita jadi lebih tahu karakter dari si sayuran microgreen itu sendiri. Oh, sunflower nggak boleh terlalu basah, nggak boleh terlalu panas. Memang agak manja si sunflower ini. Tapi kalau teman-teman sudah dapat satu caranya, dapat satu media tanam, atau mungkin tanpa media tanam lebih cocok, dan taruhnya letak posisi di rumahnya misalnya, oh di pinggir wastafel, ada juga yang taruhnya di kamar mandi atau WC bawah tangga gitu loh, itu juga bisa gitu loh. Jadi tempat juga berpengaruh. Jadi sekali lagi tidak ada media tanam yang terbaik, semua harus coba-coba. Nah, fungsi blackout sama blackout jawabannya adalah blackout hanya untuk mengejar tinggi, bukan untuk sprout. Jadi kalau teman-teman mau dapat hasil maksimal, blackout lah sesuai dengan pengalaman. Jadi misalnya 3 hari sudah cukup. Besok kita mau coba lagi nih, semai berikutnya kita coba lagi. Coba gue mau coba 4 hari. Oh, 4 hari ternyata ketinggian, nggak bisa. Atau mungkin udah jadi lebih berserat tanamannya, sayurannya. Atau mungkin masih kerdil, kurang nih blackoutnya nih, panjangin lagi gitu loh. Jadi itu semua learning by doing dan by experience, by pengulangan. So, teman-teman, panas juga di rooftop atas saya. Keep semai, sama enjoy proses. Jangan lupa share hasil semai kalian, microgreen. Ada pertanyaan apapun di grup tips belajar microgreen, komen di bawah ini. Jangan lupa subscribe juga. Thank you.